Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilqis Natasha Febrianti dengan NIM C1 C021220 dari R11. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan judul Akad Istisna, yaitu sebagai berikut. Materi yang akan saya bahas kali ini ada 5. Yang pertama yaitu mengenai pengertian akad istisna, lalu yang kedua ada jenis akad istisna, lalu yang ketiga ada dasar syariah, lalu yang keempat ada perlakuan akuntansi atau PSAK 106, dan yang terakhir ada ilustrasi kasus akad istisna. Baik, untuk mempersingkat waktu yang ada, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian akad istisna. Menurut Hayati, pada tahun 2015, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mutasyini, dan penjual atau pembuat atau sani. Menurut fatwa DSN MUI, Sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau istisna paralel. Dalam PSAK 104, paragraf 8, dijelaskan juga bahwa barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati, lalu yang kedua ada sesuai dengan spesifikasi pemesanan atau customized, bukan produk massal, lalu yang ketiga ada harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai akad istisna. Jenis akad istisna. Yang pertama ada istisna, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mutasyini dan penjual atau pembuat atau sani. Lalu yang kedua ada istisna paralel, adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai dasar syariah. Dasar syariah dari akad istisna yaitu berdasarkan bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang kedua ada Abu Sa'id Al-Khudri berkata, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni, dan yang lain. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi atau PSAK 106. Yang pertama ada akuntansi untuk penjual yang terdiri dari eh, beban praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai beban istisna jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Lalu yang kedua ada biaya perolehan istisna yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Lalu yang ketiga ada pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode, yaitu metode akad selesai dan metode presentasi penyelesaian. Lalu yang keempat ada metode presentasi penyelesaian. Pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut diakui sebagai pendapat istisna pada periode bersangkutan. Lalu yang kelima ada untuk metode presentasi penyelesaian, bagian keuntungan margin istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Lalu yang keenam ada untuk metode presentasi penyelesaian, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Yang ketujuh ada untuk metode akad selesai, tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan. Lalu yang kedelapan, jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugian harus segera diakui. Yang kesembilan, penyajian, penjualan menyajikan dalam
Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal seperti piutang istisna berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir dan termin istisna berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Lalu yang terakhir ada pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Lalu yang kedua ada akuntansi untuk pemilih, terdiri dari yang pertama ada pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Yang kedua ada aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Lalu yang ketiga ada beban istisna, tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Lalu yang keempat, jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Lalu yang kelima, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisian kerugian piutang. Lalu yang keenam ada jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Lalu yang ketujuh ada penyajian. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan utang istisna dan aset istisna. Lalu yang kedelapan ada pengungkapan. Pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai ilustrasi kasus akad istisna yaitu sebagai berikut. Sebelum melakukan akad dikeluarkan biaya sebesar Rp250 untuk melakukan survei, maka penjual harus mencatat jurnal beban pra-akad ditangguhkan di debit sebesar 250 dan kas di kredit sebesar 250. Jika ternyata kemudian hari dilakukan akad, maka penjual harus mencatat jurnal beban istisna di debit sebesar 250, beban pra-akad ditangguhkan di kredit sebesar 250. Jika tidak terjadi akad, maka penjual harus mencatat jurnal beban pra-akad di debit sebesar 250, beban pra-akad ditangguhkan sebesar 250 di kredit. Jika dilakukan akad dengan informasi sebagai berikut, yaitu biaya perolehan produksi sebesar Rp1.000, margin keuntungan Rp200, dan nilai tunai saat penyerahan sebesar Rp1.200, maka mengeluarkan biaya perolehan istisna, penjual harus mencatat jurnal, yaitu akad istisna di debit sebesar Rp1.000, dan kas atau utang atau persediaan di kredit sebesar Rp1.000. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.